Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mos Arya Friandi dengan NIM 23500 31115 dari kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas mengenai aplikasi Teknik Sipilan 2 dengan dosen pengampu yaitu Pak Prima Sukma Yuwana STMT, yang dimana pada mata kuliah aplikasi Teknik Sipilan 2 ini kita disuruh untuk mengerjakan atau merancang suatu gedung 3 lantai menggunakan software SAP 2000, yang dimana gedung tersebut difungsikan sebagai perkantoran dan berlokasi di Bandung. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan cara pengerjaan gedung 3 lantai tadi. Hanya saja di sini untuk tugas minggu ini hanya sampai pemodelan struktur gedung saja. Untuk pembebanannya mungkin menyusul di minggu selanjutnya. Tahapan awal kita pergi ke new model. Habis itu kita pilih 3D karena kita akan mau membuat gedung. Nah, untuk number of series ini tuh sudah ada ketentuannya diberikan oleh Pak Prima. Ini 3, ini 2. Untuk ininya, untuk story sama BW X maupun Y ada ketentuannya juga. Kemudian ini 4, 5, dan 6. Baik, jadilah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tuh lanjut ke menu define, terus ke material. Nah, untuk ini tuh kita bisa modify aja. Ininya ganti sama 30. Untuk ininya kita pilih konkret. Untuk satuannya jangan lupa kita ganti ke Newton milimeter. Untuk ini udah sesuai. Untuk ini diganti, ada ketentuannya juga. Kita bulutin aja. Untuk epsilonnya kita memakai 30 MPa. Warnanya merah aja deh. Itu oke. Setelah tadi dibikin yang 30 MPa, sekarang kita copy untuk membuat yang 20 MPa. Ganti nama aja jadi itu. Ini konkret. Ininya sama juga. Terus ininya udah. Ini ganti epsilonnya di 25. Warnanya kita ganti juga biar beda. Warna apa ya? Warna merah muda. Pink aja nih. Oke. Terus setelah itu kita lanjut ke add new material quick. Langkah ini tuh untuk menambah material ya. Jadi kita memakai rebar, ininya ASTM A615 grade 60. Oke aja. Nah, kan sudah muncul nih si materialnya. Habis itu kita modify, lalu ganti namanya sama IJTS 20. Baik. Kita warna biru aja, ininya juga udah MM. Lalu untuk modulus elastisitasnya kita ganti ke 200.000. Lalu untuk FY, FU itunya kita ganti juga ke 420, 525, 420, sama 525. Oke, udah selesai. Setelah tahapan tadi yaitu memodifikasi material, kita lanjut ke mendefinisikan penampang. Cara itu kita ke define, terus ke section properties, ke frame section. Nah, kan ini muncul yang bawaan dari subnya. Kita add new property aja. Nah, di sini kan kita tuh menggunakan ini apa namanya? Untuk bikin balok kita pilih concrete. Nah, concrete rectangular, ininya kita ganti namanya menjadi B30/60. Materialnya kita memakai 25 MPa. Lalu untuk tinggi sama ininya kita ganti ke
0,06, bentuknya 0,06 juga. Selanjutnya kita ke ininya tuh, kita kan balok ya, jadi diganti desain tipenya menjadi beam. Terus untuk topnya kita ganti ke maaf, untuk wide ini tuh bukan 0,06 tapi 0,3. Ini 0,6. Untuk warnanya kita pakai ungu aja kali ya. Sip. Ini udah sesuai. Terus nah, satu lagi tadi tuh, karena ini balok, jadi kita ganti aja ininya, si momen inersianya yang 3 axis-nya ke 0,35. Oke. Nah, karena balok ini tuh kita butuh 3 ya, yang dimana ukurannya ada 30/60, 25/50, sama 25/45. Kita copy aja. Terus ganti namanya. 25/45. Terus buat ininya tetap sama karena ini masih balok. Untuk warnanya bedain aja lah, biar berwarna gitu. Satu lagi yang 25/50. 25/50. Warnanya kita set ke ini aja lah. Cek lagi, takut yang salah. Sip. Untuk balok sudah dibikin 3 sesuai dengan yang diinstruksikan. Baik, setelah pembuatan balok, selanjutnya kita akan membuat kolom. Caranya sama hampir seperti balok. Kita apa namanya, kayak copy aja deh. Namanya K40/40. Untuk ininya yang diganti itu jadi 0,4. Ini pun 0,4 untuk si kolomnya. Untuk materialnya kita kolom tuh memakai 30 MPa. Lalu untuk warnanya kita pilih warna pink aja deh. Nah, selanjutnya ada yang beda lagi, dimana settingan inersianya tuh kalau kolom memakai 0,7 sama 0,7. Jadi kalau kolom tuh inersia yang kedua sama yang ketiga itu diganti, sedangkan balok tuh cuma inersia ketiganya aja. Lalu ini juga diganti karena kita ini kolom, desain tipenya itu diganti ke kolom juga. Nah, ini kan jadi lebih banyak ya. Ini pun juga ada ketentuannya sudah diberikan, yang dimana ini 0,04, terus ininya si barnya tuh 0,15. Nah, yang desain yang kita pakai itu menggunakan transformer to be design. Jadi ini yang bawah kolom udah dibikin, udah ada semua. Sip. Oke, setelah kita membuat balok sama kolom, selanjutnya kita bikin plat lantai. Untuk plat lantai sendiri kita bisa bikinnya di define, terus ke section properties, area section, add new section. Ininya buat tipenya cell tin, gak usah diganti aja, namanya aja kita ganti jadi 13 cm. Lalu untuk materialnya kita memakai yang 20 MPa. Terus buat thickness membrane itu kita menggunakan 0,13, yang bendingnya juga sama 0,13. Ini udah selesai. Sip, udah tersimpan. Lalu kita sekarang mengubah grid. Caranya tuh kita klik kanan di grid ini. Sorry. Klik kanan di sini. Di mana aja, yang penting jangan di garis ini, edit grid. Nah, ini udah ada. Lalu kita modify aja. Nah, yang langkah pertama, display grid as-nya tuh kita pakai yang spacing. Lalu untuk grid datanya kita ganti di A sama B-nya menggunakan 6,9. Lalu di B-nya tuh 4,7. Buat C-nya 0.
Terus selanjutnya kita ke grid Y, diganti juga. Ini 3,8, yang keduanya jadi 5,7. Lalu buat yang ketiganya 2,8, buat yang keempat 0. Selanjutnya kita ke jet grid yang atasnya. Ini ya nggak ada yang berubah ya, tetap 4. Lalu yang terakhir tuh jangan lupa kita centangin, kalau nggak tikin yang glue to grid lines. Nah ini udah beres, nanti hasilnya akan seperti ini. Sip. Nah, udah seperti ini. Baik, untuk langkah selanjutnya kita mengaplikasikan penampang pada model. Nah, untuk mengaplikasikan penampang ini, kita tuh kan tadi udah membuat balok induk. Selanjutnya kita milih tampilan XY di sini. Nah, ini tampilan XY-nya seperti ini. Lalu kita klik batangnya, terus ke assign, lalu ke frame, lalu ke frame section. Nah, itu kita memakai si beam atau baloknya tuh ukuran B30/60. Ini juga B30. Kita gini aja lah. Gini. Assign frame section B30/60. Ini udah diganti ya. Terus belum di nah ini kok gini ya, nggak kebaca. Sip. Nah ini kan udah diganti, selanjutnya kita ganti yang lainnya. Ini beda-beda ukurannya ya. Ini kita ganti juga sama beam 30/60. Caranya sama, ke assign frame section yang B30. Itu harus 2 kali biar tulisannya itu jelas. Udahlah gitu. Nah, buat yang ini sama yang atasnya ini kita memakai yang 25/50. 25/50. Kok gini tulisannya? Bentar. Udah apply sih itu harusnya. Lalu jangan lupa yang ini, yang masih FSEC itu diganti sama balok yang udah kita bikin. Nah, ini buat ini rata juga, kita pakai yang 25/50. Sekali lagi. Nah, ini udah semua. Selanjutnya kita masih di tampilan XY ya. Nah, pada grid ini kalau nggak pada elevasi plus 4.0, ini tuh kita bakal ngeduplikat lah istilahnya mah, ke sebelah kanannya. Caranya kita ke edit, duplicate, ini tuh 1, terus nomornya 1 ya. Jadi nambah dia di sini. Materialnya harus sama juga, 25/50. Kemudian yang di grid B-nya juga dilakukan yang sama, akan tetapi dia tuh nggak ke depan gitu, ke belakang buat nge-replicate-nya. Jadi di sini otomatis pakai min 1.9. Sip. Baik, tadi kan kita sudah membuat balok anak di grid A sama grid B. Nah, untuk balok anak yang lain, kita cara bikinnya tuh ke quick draw secondary beams. Lalu untuk ketentuannya kita yang pakai balok yang 25/45. Terus kenapa momen rilisnya tuh harus pakai yang continuous, karena ini tuh beton. Lalu untuk ininya
nomor jurusnya kita ganti ke 1. Nah, untuk paralel ininya ke arahnya ya. Selanjutnya kita klik di sini sama di sini. Hasilnya jadi kepotong gitu, bikin balok anak lagi. Hal itu dilakukan lagi ya, lebih tepatnya di sini juga dibikin balok anak, di sini juga balok anak, sama di sini. Ini kan kita baru yang vertikal. Selanjutnya kita bikin yang horizontal. Caranya tuh ya tinggal ininya aja dirubah. Jadi arah X otomatis. Ininya jadi di sini, di sini, di sini, di sini, sama di bawah. Udah itu segitu. Sip, hasilnya kan seperti ini, balok anak. Nah, selanjutnya ini kan pada grid A sama B, antara grid 2 sama 3, ini sama ini tuh kan si klik apa si baloknya itu terpisah. Kita tuh harus nyatuin baloknya. Caranya tuh kita klik ini sama ini, terus pergi ke edit. Habis itu kita ke edit line, lalu join frames. Otomatis ini bakal nyatu seperti itu. Lanjut, tadi kan udah kita join ya si grid balok anak dari grid A B, khususnya pada nomor 2 sama 3. Kita selanjutnya sama juga balok anak di grid A sama B, tapi di nomor 3 sama 4, yaitu ini sama ini. Kita ganti ukuran baloknya tuh menggunakan 25 per 45. Caranya kita ke sign, frame, terus frame section. Nih pakai yang ukuran 25 per 45. Habis itu kita klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Langkah berikutnya adalah menampilkan plat lantai. Sesuai yang tadi di sketsa awal, kita memilih tampilan XY. Ini tampilan XY. Lalu kita pergi ke ini, apa nih? Draw rectangle area element. Habis itu setelah dilakukan pemasangan semuanya, lalu kita akan mengisi lantai di elevasi 4 khususnya. Cuman ini saya elevasinya jadi 101,6 karena ada kesalahan teknis kayaknya. Nah, biar kelihatan plot lantainya di subnya, kita ke sininya lupa. View by column section, terus fill objeknya dinyalain. Habis itu kita bikin plat lantai. Nah, buat yang di grade 2 sama 3 itu kotaknya gede aja, nanti dipisahinnya di terakhir. Nah, kan ini udah selesai. Terus kita pergi ke objek string toggle. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Habis itu kita klik dua ini, lalu ke edit. Habis itu ke edit areas, terus di feed areas. Ininya dua, ininya dua. Ini saya buat unitnya saya samain satuannya sama yang ada di sini, Newton milimeter. Nah, jadi nanti tuh plat lantainya tuh akan bisa-bisa dia. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat selanjutnya kita akan mereplikat lantai ini ke lantai 2 sama 3. Caranya tuh kita blok aja semua lantainya. Habis itu kita ke edit, terus replicate. Ini digit, ini 2. Otomatis nanti di sininya tuh apa ya namanya? Kelihatan plat lantainya tuh ada semua. Nah, ada di lantai apa di elevasi 4, 8 sama 12. Kalau buat lantai 1 itu nggak ada karena dia tuh kalau nggak salah basement. Nah, pada elevasi terakhir kita harus menutup eh ininya si lubang ini karena kan nggak mungkin ada tangga lagi ya. Jadi kita tutup aja pakai plat ini plat plat lagi di elevasi 12. Nah, sip, udah ditutup. Jadi nanti hasilnya tuh akan seperti ini. Di terakhir di elevasi khususnya di elevasi 12 tuh nggak bolong lagi.
Setelah pemasangan plat lantai dari elevasi 4 sampai elevasi 12, selanjutnya kita akan memasang kolom. Untuk memasang kolom sendiri itu, kita pergi ke tampilan XZ, lalu ini yang FSEC ini tuh diganti, maaf yang khususnya kolom ya, diganti sama K40 per 40. Ke assign frame construction. Nah, ini udah diganti semuanya. Lalu buat yang itu kita menggunakan beam beam 30/60 sama kayak yang bawah. Ke assign frame construction. Nah, nanti kita cek lagi. Nah, ini kan yang terakhir belum nih. Samain aja. Assign frame construction K40/40. Sip. Ininya kita ganti ke beam 30/60. Nah, untuk pemasangan kolom selesai. Oke, selanjutnya kita mendefinisikan tipe perletakan. Nah, itu kita ganti sendi ini tuh menjadi sendi jepit. Kita pilih aja satu. Nah, kalau udah dipilih semua, kita pergi ke assign, join. Ini checklist semua, lalu pilih yang jepit. Otomatis hasilnya akan seperti ini. Sip. Baik, selanjutnya kita akan mendefinisikan diafragma. Caranya tuh kita bikin dulu diafragmanya ke define, terus ke join constraint, habis itu kita bikin ini ya diafragma, terus add new. Sorry, tadi saya nyoba dulu kan, ini satu, terus ini lagi, ini dua, terus ini tiga. Oke. Nah, setelah itu kita aplikasikan per diapnya tuh, kita mulai dari tampilan XY di elevasi 4, kita blok semua. Lalu ke sign, itu ke join. Terus pilih constraint. Ini pasang diafragma 1. Oke. Udah beres. Kita lanjut lagi ke naik ke elevasi selanjutnya. Blok lagi. Kita ke sign lagi, terus join, terus constraint ke yang diap 2. Nah, yang terakhir ke elevasi paling atas, kita blok lagi. Di situ kita assign, join, constraint, kita pakai yang diap 3. Nah, setelah semuanya selesai, kita bakal pilih tampilan 3D. Habis itu kita ininya di extrude aja. Ini software ngebug ya, jadi extrude-nya kayak gini. Cuman pada intinya udah sesuai dengan yang ditugaskan. Jadi sekian buat perancangan gedung tanpa memasukkan dulu pembebanannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Mas Arya Apriyandi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.